Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Ragam dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan kiai. Cak Nun lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1953, di Jombang, Jawa Timur. Cak Nun merupakan anak keempat dari 15 bersaudara. Lahir dari pasangan Muhammad Abdul Latif dan Kalimah. Ayahnya adalah petani dan tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat desa Menturo, Sumobito, Jombang. Begitu juga ibunya menjadi panutan warga yang memberikan rasa aman dan banyak membantu masyarakat. Dalam ingatan Cak Nun, ketika ia kecil sering diajak ibunya mengunjungi para tetangga, menanyakan keadaan mereka. Apakah mereka bisa makan dan menyekolahkan anak? Pengalaman ini membentuk kesadaran dan sikap sosialnya yang didasarkan nilai-nilai Islam. Bahwa menolong sesama manusia dari kemiskinan dan membuat mereka mampu berfungsi sebagai manusia seutuhnya, merupakan kunci dalam Islam. Kakak tertuanya, yaitu Ahmad Fuad Effendi, adalah anggota Dewan Pembina King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Arabic Language Saudi Arabia. Paman Cak Nun, adik ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Hashim Latif, seorang pendiri Pertanu, Ketua PWNU Jawa Timur, Wakil Ketua PBNU, Wakil Rais Syuriah PBNU, dan Mustasyar PBNU yang mendirikan Yayasan Pendidikan Ma'arif, di sepanjang Sidoarjo. Dari garis ayah, Cak Nun bersaudara dengan aktivis masyarakat miskin kota Wardah Hafiz dan Ali Fikri yang masih sepupu ayah Cak Nun. Pendidikan formal Cak Nun dimulai dari sekolah dasar di desanya. Karena semenjak kecil ia sangat peka atas segala bentuk ketidakadilan, ia sempat dianggap bermasalah oleh para guru karena memprotes dan menendang guru yang dianggapnya tak berlaku adil. Suatu ketika ada guru terlambat mengajar, dan Cak Nun memprotesnya. Karena sebelumnya Cak Nun pernah terlambat masuk sekolah dan dihukum berdiri di depan kelas sampai pelajaran usai. Hukuman itu ia jalani sebagai konsekuensi kesalahannya dan itu merupakan aturan sekolah. Maka tatkala ada guru terlambat, menurut Cak Nun aturan yang sama harus diberlakukan. Dan ujungnya, ia keluar dari SD yang dianggapnya menerapkan aturan yang tidak adil itu. Kemudian oleh ayahnya, ia dikirim ke pondok modern Darussalam Gontor. Pada masa tahun ketiganya di Gontor, Cak Nun sempat menggugat kebijakan pihak keamanan pondok yang dianggapnya tidak berlaku adil. Ia pun memimpin demonstrasi bersama santri-santri lain sebagai bentuk protes. Namun protes itu berujung pada dikeluarkannya Cak Nun dari pondok. Meskipun hanya 2,5 tahun di sana, Gontor memberikan kesan mendalam baginya. Budaya santri mengakar kuat dalam dirinya sehingga ia memiliki disiplin pesantren. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah 4 dan selanjutnya tamat SMA Muhammadiyah 1 bersama dengan teman karibnya, Busro Mukodas. Usai SMA, Cak Nun diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Di kampus biru ini, ia bertahan hanya 1 semester, atau tepatnya 4 bulan saja. Sebenarnya ia juga diterima di Fakultas Filsafat UGM namun tidak mendaftar ulang. Istrinya, Novia Kolopaking, dikenal sebagai seniman film, panggung, serta penyanyi. Bersama Novia, ia dikaruniai 4 anak, yaitu Ainaya Al-Fatihah, Akila Fadiah Haya, Jember Tahta Aunilah, dan Anayalah Rampak Mayesa. Sabrang Mowo Damar Panulu adalah salah satu putranya yang kini tergabung dalam grup band Leto. Pada akhir tahun 1969 ketika masih SMA, Cak Nun memulai proses kreatifnya dengan hidup menggelandang di Malioboro, Yogyakarta selama 5 tahun hingga 1975. Kala itu, Malioboro menjadi tempat bertemu para aktivis mahasiswa, sastrawan, dan seniman Yogyakarta. Malioboro menjadi salah satu poros dalam jalur Bulak Sumur Malioboro Gampingan yang menandakan dialektika intelektual sastra seni rupa. Di Malioboro ini,
Cak Nun bergabung dengan PSK, Persada Studi Club, sebuah ruang studi sastra bagi penyair muda Yogyakarta yang diasuh oleh Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius. Banyak yang mengatakan pertemuan dengan Umbu memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup Cak Nun selanjutnya. PSK yang didirikan tahun 1969 dan aktif hingga 1977, telah melahirkan sejumlah sastrawan terkemuka Indonesia, di antaranya Teguh Ranu Sastra Asmara, Iman Budi Santosa, Ragil Suwarna Pragolapati, Linus Suryadi AG, Kori Layun Rampan, dan Cak Nun sendiri. Keberadaan PSK tidak dapat dipisahkan dari Mingguan Pelopor Yogya. Kehidupan di PSK, di bawah asuhan Umbu, memang menuntut setiap penyair mudanya untuk berpacu setiap saat dengan kehidupan puisi. Dan ketika di PSK, Cak Nun termasuk yang produktif menghasilkan karya sehingga di usia yang masih belia, belum genap 17 tahun, ia sudah mendapatkan legitimasi sebagai penyair dan disematkan sebagai penyair garda depan yang dimiliki Yogyakarta. Semasa di Malioboro ini, Cak Nun yang masih SMA sering bolos sekolah karena asyik dengan dunia sastra. Ia pernah membolos hampir 40 hari dalam satu semester. Ini membuat ia mulai tidak disukai guru-gurunya, ditambah rambutnya gondrong yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Tapi ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka mencari hal-hal yang belum diketahuinya namun tidak didapatkannya di sekolah. Masih dalam masa berproses bersama PSK di bidang sastra, Cak Nun juga aktif dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan, tahun 1973 sampai 1976. Sebagai wartawan serta redaktur beberapa rubrik di harian masa kini Yogyakarta, seperti Seni Budaya, Kriminalitas, dan Universitaria, pun redaktur tamu di harian Bernas selama 3 bulan. Pada usia 24 sampai 25, tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978, kualitas esai-esai Cak Nun sudah diakui publik dan diterima harian Kompas. Pada 1981 saat usia Cak Nun 28 tahun, majalah Tempo telah menerima tulisan kolom-kolomnya dan ia menjadi kolumnis termuda majalah itu. 5 tahun Cak Nun menggeluti dunia kewartawanan. Tahun 1977 atau 1978, Cak Nun bergabung dengan Teater Dinasti yang didirikan oleh Fajar Suharno, Gajah Abioso, dan Tertib Suratmo. Pada masa ini, keterlibatan Cak Nun bersama Teater Dinasti, dan keikutsertaan Teater Dinasti bersama Cak Nun tidak bisa dipisahkan. Bersama Teater Dinasti, Cak Nun intensif mementaskan puisi dalam rentang perjalanan sejak 1978 sampai 1987. Ia menggunakan bahasa Jawa jalanan dan ungkapan-ungkapan populer yang bersifat oral dan menimbulkan plesetan yang mendekonstruksi logika, makna, serta humor dalam puisi-puisinya dan mengangkat masalah-masalah sosial. Karya-karyanya bersama Teater Dinasti dianggap menjadi fenomena baru dalam pemanggungan puisi sehingga banyak dibicarakan oleh pengamat kesenian karena diiringi alunan musik dari seperangkat gamelan. Pada tanggal 8 Desember tahun 1980, Cak Nun dan Teater Dinasti mementaskan puisi di Teater Arena Taman Ismail Marzuki yang berjudul Tuhan. Pembacaan puisi yang diiringi musik gamelan Jawa pada masa itu merupakan bentuk musikalisasi puisi yang tidak lazim. Karena itu, Cak Nun menyebut pementasan seperti itu sebagai musik puisi, bukan musikalisasi puisi. Model pertunjukan demikian diakui Cak Nun sebagai terobosan dan merupakan strategi agar mendekatkan puisi kepada masyarakat di kampung-kampung. Hal ini lazim karena masyarakat pedesaan masih lekat dengan seni tradisi yang memposisikan gamelan Jawa sebagai instrumen utama. Gamelan yang digunakan berbeda dengan gamelan pada umumnya, yaitu menggunakan besi, bukan kuningan. Pembacaan puisi dengan menggunakan gamelan besi oleh Cak Nun ini adalah bentuk pembelaan dan perhatiannya pada golongan masyarakat kelas bawah. Konsep bunyi gamelan besi mewakili kelas bawah, dibanding gamelan kuningan dan perunggu yang mewakili golongan elit, bangsawan, ningrat, dan semacamnya. Puisi-puisi Cak Nun selain dibacakan, juga banyak yang dimusik puisikan. Pada akhir 1970-an, ia bersama Dedet R. Murad di Yogyakarta aktif menyelenggarakan poetry singing. Pada masa-masa itu pula,
Proses kreatif Cak Nun dijalani juga bersama Ebit G.A.D., Eko Tunas, dan E.H. Kartanegara. Keempat nama ini sering disebut 4E, MH, Ebit, Eko, E.H. Kelompok ini acap kali ngamen puisi di kampung-kampung dan kampus-kampus. Ebit, sebelum menjadi penyanyi terkenal banyak belajar dari Cak Nun dengan menyanyikan puisi karya Emily Dickinson dan Cak Nun. Di teater dinasti, Cak Nun berkolaborasi dengan Gajah Abioso, Fajar Suharno, Simon H.T., Joko Kamto, dan Agus Istianto, yang sangat produktif melahirkan ide-ide dan pemikirannya dalam puisi-puisi dan naskah-naskah drama, seperti Keajaiban Likpar, 1980. Mas Dukun, 1982. Geger Wong Ngoyak Macan, 1989, dan Patung Kekasih, 1989. Kemenyatuan Cak Nun dan teater dinasti, selain pembacaan puisi, melalui pertunjukan drama teater menyuguhkan keunikan tersendiri di awal tahun 1980-an yang membuatnya semakin dikenal masyarakat sehingga banyak permintaan pementasan. Cak Nun juga diikutsertakan dalam lokakarya teater tahun 1980 pada Philippine Educational Theater Association, sebuah OAO, konsep teater yang mengusung nilai-nilai organisatoris, artistikal, dan orientatif, di Manila, Filipina. Cak Nun, antara lain bersama Fred Wibowo dan Ariel Herianto adalah peserta dari Indonesia Angkatan Pertama. Persinggungan Cak Nun dan kawan-kawan teater dinasti dengan metode teater pembebasan peta di Filipina ini tampaknya memicu mereka memberikan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat melalui teater sebagai wahana ekspresi spirit pembebasan. Teater dinasti pada era itu merupakan pelopor yang konsen dalam menggarap konsep teater pendidikan. PSK di masa aktifnya sering mengadakan kegiatan di Alo Sastra bersama Umar Khayyam dan sastrawan lainnya yang dipandang mapan di wilayah sastra nasional. Cak Nun dan Linus Suryadi AG dikenal memiliki kedekatan dengan beliau. Tahun 1981, Umar Khayyam merekomendasikan Cak Nun untuk mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat. Sebagai sastrawan, Cak Nun juga diundang dalam beberapa acara internasional. Tahun 1984, Cak Nun diundang untuk mengikuti The International Poetry Reading Festival di Rotterdam, Belanda. Seorang profesor di Universitas Leiden menjadi anggota komite festival yang menentukan siapa saja yang layak diundang ke festival bergengsi itu. Disarankan kepada sang profesor oleh siswa Santoso, sahabat Cak Nun ketika aktif dalam diskusi di rumah almarhum Umar Khayyam di Yogyakarta pada akhir era 70-an awal 80-an, seorang MH Ainun Najib adalah sosok yang bisa diundang yang dianggap akan menghidupkan event itu. Berawal hanya diundang untuk mengisi festival, keberadaan Cak Nun di Belanda kemudian berlanjut. Profesor Ben White dari ISS Den Haag, menyukai pemikiran Cak Nun sehingga didukung untuk berkegiatan di ISS Den Haag selama setahun. Cak Nun bisa kuliah, seminar, konferensi, ke Berlin, kemana-mana, asalkan untuk mendukung imajinasinya menulis. Tulisan-tulisannya pada periode itu banyak dimuat di buku dari pojok sejarah. Tahun 1985, Cak Nun mengikuti Festival Horizonte 3 di Berlin, Jerman. Pada festival ini, ia membacakan puisi-puisinya yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti ketika di Rotterdam, Cak Nun juga kemudian menetap lama di Jerman. Tahun 1983, Cak Nun bersama Gus Dur dan rombongan berkunjung ke Utrecht, mereka menginap di kediaman Adnan Buyung Nasution yang sedang studi. Di sini Cak Nun bertemu dengan Pipit Rohiyat Kartawijaya yang kemudian saling menemukan kecocokan pemikiran. Ketika berkelana di Jerman tahun 1985 itu, Cak Nun tinggal di rumah Pipit. Sebagian tulisan dalam buku dari pojok sejarah juga ditulis di sana. Di Yogyakarta, seorang asli Mandar Sulawesi Barat, alumni APMD Yogyakarta yang kemudian menjadi pegawai negeri sipil yang suka sastra, bersahabat dengan Cak Nun, yaitu Ali Syahbana. Di kampungnya sekitar tahun 1983, di Tinambung,
Ali Syahbana menghimpun puluhan anak muda yang setiap malam mangkal dan bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan, liar dan suka mabuk-mabukan. Anak-anak muda yang tidak mampu sekolah dan kuliah itu dihimpun dalam sebuah komunitas yang diarahkan sebagai wahana pembinaan pengembangan seni budaya. Nama komunitas itu adalah Teater Flamboyan. Ali Syahbana membina mereka agar bisa terarah dan mempunyai prospek dalam hidupnya ke depan. Secara pelan dan bertahap, anak-anak muda liar dan suka mabuk-mabukan itu bisa terkendali. Salah satu cara ia membangun mimpi mereka, adalah dengan mengenalkan beberapa orang pintarnya Indonesia ke mereka. Salah satunya yaitu Cak Nun. Setiap tulisan Cak Nun yang terbit di majalah terkemuka nasional, difotokopi sebanyak mungkin, dibagikan, dan malamnya didiskusikan sampai larut. Perlahan tumbuh rasa cinta anak-anak muda itu ke Cak Nun. Tidak satupun tulisannya yang ada di sejumlah media dilewatkan. Tahun 1987, atas inisiatif anak-anak itu, Cak Nun diundang ke Mandar. Ia disambut dengan gembira. Selama di Mandar, ia melakukan berbagai aktivitas. Memimpin langsung workshop teater, memandu anak-anak muda dalam diskusi dengan aneka topik, mandi ke Sungai Mandar, sambil menantang anak-anak Mandar berlomba menyelam. Tidak hanya bagi anak-anak muda ini, kedatangan Cak Nun juga punya arti besar bagi masyarakat Tinambung. Ketika itu Tinambung sedang mengalami kemarau panjang. Cak Nun lalu mengajak masyarakat bersama-sama sembahyang minta hujan. Begitu rampung salat, hujan turun dengan lebatnya. Dan Cak Nun dianggap membuat keajaiban hingga banyak orang-orang tua mendatanginya di penginapan untuk meminta berkah doa dan pengobatan. Tanggal 23-26 April tahun 1989, Cak Nun datang kembali ke Tinambung bersama Nevi Budianto untuk kembali mengadakan workshop teater. Kegiatan ini juga diikuti pemuda-pemuda sekitar Tinambung, Polewali, Wonorejo, dan Campalagian. Cak Nun pun sering ke Mandar pada tahun-tahun berikutnya hingga terjalin hubungan persaudaraan yang sangat kuat antara mereka. Cak Nun didaulat sebagai orang Mandar yang lahir di Jombang oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berhimpun di Yayasan Sipa Mandar. Cak Nun juga menjadi dekat dengan tokoh Mandar, yaitu Baharudin Lopa dan Bunda Cammana. Tahun 2011, bertempat di Gedung Cak Durasim Surabaya, Cak Nun bersama masyarakat Mayyah memberikan ijazah Mayyah dan syahadah Mayyah kepada mereka yang meneguhkan 5 prinsip nilai-nilai kehidupan, kebenaran, kesungguhan, otentisitas, kesetiaan, keikhlasan. 2 di antara 12 orang penerimanya adalah orang Mandar, Ali Syahbana dan Bunda Cammana. Kedekatannya dengan masyarakat Mandar, membuat Cak Nun diminta memediasi pertemuan pejuang pembentukan Sulawesi Barat dengan Gus Dur yang ketika itu menjadi presiden. Dengan terlibatnya Cak Nun, masyarakat Mandar yakin perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang sudah lama diupayakan akan membuahkan hasil. Akhirnya September tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat bisa terwujud. Selain bersama teater dinasti, di akhir era 80-an dan awal 90-an, Cak Nun juga menghasilkan karya-karya naskah pementasan drama seperti Santri-Santri Khidir, Sunan Sableng dan Baginda Faruk, Keluarga Sakinah, Lautan Jilbab, Pak Kanjeng, dan Perahu Retak.